Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Setiawan di channel YouTube IST Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul multikulturalisme di era globalisasi. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu dosen Bapak Ageng Zakwan Tubah MPD dan Bapak Sudirman yang telah memberikan saya kesempatan dalam menjelaskan sebuah materi yang berjudul multikulturalisme ini. Langsung saja kita ke video selengkapnya. Multikulturalisme adalah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan yang ada. Ideologi ini bergandengan dan saling mendukung dalam proses demokratisasi yang pada dasarnya adalah kesederajatan perlakuan secara individual yang terikat dalam hak asasi manusia dalam berhadapan dengan kekerasan komunitas atau masyarakat setempat. Di era globalisasi, multikulturalisme dapat dilihat dari berbagai perspektif dan bentuk. Berikut ini adalah beberapa jenis multikulturalisme yang umum dikenal. Yang pertama, multikulturalisme asimilatif. Dalam jenis ini, kelompok minoritas diharapkan untuk mengadopsi budaya mayoritas yang mengurangi perbedaan budaya. Asimilasi ini dapat terjadi melalui pendidikan, kebijakan publik, dan tekanan sosial. Yang kedua, multikulturalisme integratif. Jenis ini menekankan pentingnya integrasi antar kelompok budaya yang berbeda. Kelompok minoritas dapat mempertahankan identitas budaya mereka, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat mayoritas. Yang tiga, multikulturalisme pluralis. Dalam model ini, berbagai kelompok budaya hidup berdampingan tanpa perlu mengadopsi budaya mayoritas. Pluralisme mengakui dan menghargai keberagaman sebagai aset masyarakat dan seringkali diimplementasikan melalui kebijakan yang mendukung hak-hak kelompok minoritas. Yang keempat, multikulturalisme ekspresif. Jenis ini menekankan pentingnya pengakuan dan keperayaan identitas budaya yang berbeda melalui seni, festival, pendidikan, dan media. Ini mendorong ekspresi budaya yang bebas dan eksklusif. Yang kelima, multikulturalisme kritis. Pendekatan ini berfokus pada analisis kritis terhadap struktur kekuasaan dan ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat multikultural. Tujuannya adalah untuk mengatasi diskriminasi yang tidak setara yang dialami oleh kelompok minoritas. Yang keenam, multikulturalisme global dengan adanya globalisasi. Jenis ini mencakup interaksi lintas batas antar budaya yang berbeda. Ini mengakui bahwa identitas budaya tidak lagi terbatas pada batas-batas nasional, tapi dipengaruhi oleh pertukaran global. Multikulturalisme memiliki beberapa fungsi penting di era globalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan toleransi dan pengertian antar budaya. Multikulturalisme ini mempromosikan saling pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, etnis. Ini membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi serta meningkatkan toleransi di masyarakat yang semakin beragam. Yang kedua, pengayaan budaya. Interaksi antara berbagai budaya memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pertukaran individu seni, makanan, dan tradisi antara berbagai kelompok budaya menciptakan lingkungan yang dinamis dan kreatif. Yang tiga, peningkatan inovasi dan kreativitas. Keberagaman budaya seringkali menghasilkan berbagai perspektif dan cara berpikir yang berbeda yang dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Hal ini penting dalam bidang bisnis, teknologi,
tekno, dan seni di era globalisasi yang kompetitif. 4. Pembangunan ekonomi. Kota dan negara yang multikultural cenderung lebih menarik bagi talenta global dan investasi internasional. Keberagaman menciptakan lingkungan yang menarik bagi pekerja berbakat dan perusahaan multinasional yang pada dasarnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelima, perlindungan hak asasi manusia. Multikulturalisme sering dengan advokasi hak minoritas dan kelompok terpinggirkan. Ini membantu memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan dihargai terlepas dari latar belakang budaya etnis mereka. Yang keenam, pendidikan global. Sistem pendidikan yang inklusif dan multikultural mempersiapkan generasi untuk hidup bekerja dan dalam lingkungan global. Mereka belajar menghargai perbedaan dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang penting dalam dunia yang semakin terhubung penguatan identitas dan komunitas. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terjadi banyak kesalahan dalam pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.